Ya, ini dia smartwatch AMOLED yang ditunggu-tunggu sejak lama, hadir juga di channel Fredius. Kalau dari sisi kemasannya ini kita lihat tidak ada yang berubah ya daripada seri sebelumnya. Yang bikin beda kalau kita perhatikan ada di bagian displaynya. Dia sudah memakai tipe panelnya AMOLED screen. Ukurannya juga ini nggak terlalu besar sih, standar lah ya. 1,32 inch dengan resolusinya yang cukup besar di 390 x 390 pixel. Untuk yang saya punya ini warnanya dia adalah gold ya. Dia ada dua pilihan warna. Di bagian strapnya sendiri warnanya ini cukup gonjreng sih kalau menurut saya. Untuk materialnya ini terlihat biasa, tidak terlalu tebal juga. Untuk desainnya modelnya mirip-mirip lighter gitu ya. Di bagian case terlihat simple juga nih guys, desainnya bulat. Di bagian pinggir displaynya dia sudah curve ya, menambah kesan elegan. Bluetooth juga dia sudah menggunakan versi 5.0, waterproofnya IP67. Jadi untuk terkena air ringan ya ini masih boleh guys, karena dia tidak ada lubang sedikit pun ya di bagian case-nya, sisi-sisinya, bagian belakang juga tidak ada. Untuk di bagian layar nih, kita sentuh-sentuh gini dia berasa licin-licin gitu guys, kayak memakai oleophobic coating ya. Tapi dia di sini tidak dijelaskan tipe layarnya ini memakai material apa. Kecerahan dan kontras warna ini cukup oke menurut saya, gonjreng pakai banget. Di setting brightness-nya juga bisa kita gunakan melalui shortcut-nya langsung tanpa masuk ke dalam setting lagi. Tapi di bagian setting brightness ini dia tidak ada auto brightness ya. Jadi kita harus setting secara manual. Nah, untuk aktifkan fitur AOD atau Always On Display-nya, kita harus masuk ke setting dan pilih pengaturan layar. Di sini maksimal bisa sampai 20 menit ya. Jadi menurut saya ini tidak Always On Display, ada batasannya gitu. Watchface bawaannya dari smartwatch ini cukup bagus dan keren. Dan dia juga masih bisa ditambah lagi dari aplikasinya yaitu Wear Fit Pro. Kita bisa lihat di sini banyak tampilan tambahan watchface, yang bagian atas ini kita masih bisa custom ya. Untuk baterai kapasitasnya sendiri ini tidak terlalu besar ya, tertulis 200 mAh. Working time-nya sih lumayan, bisa sampai 1 mingguan, mungkin dalam pemakaian normal gitu guys. Untuk di bagian menu fitur utamanya kita lihat di sini hanya ada satu view UI saja ya, model list atas dan bawah gini aja. Dia tidak bisa diganti-ganti. Yang pertama kita lihat untuk fiturnya di bagian kesehatan seperti heart rate. Ini tampilannya seperti ini. Lalu ada tekanan darah atau blood pressure. Kemudian oksigen darah atau SpO2. Ya, ini ada 3 fitur kesehatan ya, cukup komplit menurut saya fiturnya. Di fitur olahraga kita lihat ini juga cukup banyak pilihan fitur ya. Dia ada 15 fitur pilihan olahraganya. Seperti ini tampilannya, dia langsung masuk gitu guys, tanpa ada timer penghitung mundur ya. Kemudian kalau kita geser dari kanan ke kiri, ini bisa menampilkan menu music Bluetooth. Cukup keren nih. Di bagian fitur music Bluetooth-nya ini tidak ada pengaturan volume. Dia hanya bisa play, pause, next, dan preview aja. Untuk tambahan fitur lainnya seperti stopwatch, breathe, timer penghitung mundur, waiter, dan kalkulator di sini ada guys. Yang suka menanyakan ini ada kalkulatornya. Di setting layar screen time off-nya ini bisa sampai 30 detik. Lumayan lama ya. Biasanya cuma 15 detik gitu smartwatch ya. Pengaturan bahasa juga di sini banyak ya. Kita bisa pilih bahasa yang kita mau, termasuk bahasa Indonesia udah pasti ada. Karena OLED ini adalah smartwatch dari Indonesia, bergaransi juga 12 bulan di Indonesia. Kalau saya pakai di tangan saya yang kecil ini terlihat cukup pas ya. Dia tidak kebesaran, terutama di bagian strapnya ini kalau saya lihat, dan saya ukur hanya 20 mm aja. Untuk di bagian case-nya juga cukup nyaman, terlihat tipis kalau dilihat dari samping gini guys. Saya ukur untuk diameternya ini lebarnya ada 43 mm, cukup kecil ya. Mungkin kalau untuk para ladies masih bisa dipakai nih guys. Sedangkan dengan tinggi dari case ini look to look 49 mm lebih, standar sih. Dan ketebalannya ini guys, ini tipis menurut saya. Dia hanya 11 mm lebih dikit aja. Tidak sampai 12 mili. Beratnya juga menurut saya ini cukup ringan loh. Dia di bawah 50 gram, hanya 40 gram aja tepatnya. Dan saya tes untuk notifikasi masuk, dia seperti ini tampilannya. Ya, oke, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan dari smartwatch OLED ZW1. Jika ada pertanyaan bisa tolong tulis di kolom komentar. Siapa tahu dari teman-teman atau saya yang tahu akan saya bantu jawab. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk all like. Saya Freddy and see you next my video.